Ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, Muhammad itu fiktif, mana buktinya ada Muhammad? Mana buktinya 14 abad yang lalu ada manusia bernama Muhammad? Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana ya kawan. Jelas tidak? Nah sekarang kalau para sahabat bertabarruk, saya mau tanya yang ada di sini, mau tabarruk tidak? Mau tabarruk? Mau tabarruk dengan peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau tidak? Betul? Nah tadi sudah disampaikan oleh Habib Hanif, salah satu peninggalan Nabi banyak. Ada baju perangnya, ada jubahnya, ada imamahnya, ada pecinya, ada sendalnya, kemudian ada pedangnya, saudara. Dan kebanyakan peninggalan-peninggalan tersebut yang asli, bukan duplikat ya, yang asli itu disimpan di museum di Turki ya ikhwan. Loh kenapa kok bisa ada di Turki? Nah sebab dulu khilafah terakhir yang berdiri tegak menyatukan umat Islam seluruh dunia adalah khilafah Turki Utsmaniyah, yang mana ibu kotanya di Istanbul dulu ya ikhwan. Dulu tuh Istanbul tuh pusat peradaban. Nah maka itu saudara, semua peninggalan Nabi dulu oleh para khalifah dijaga betul, dan alhamdulillah hasil penjagaan tersebut sampai hari ini masih ada, alhamdulillah. Tapi perlu kita tahu, ada beberapa peninggalan Nabi yang lain itu disimpan oleh perorangan, dan ini menyebar di seluruh dunia. Di antaranya yang tadi diceritakan oleh Habib Hanif adalah rambut Nabi alaihi salatu wassalam. Nah kalau ada yang nanya, bagaimana bisa dapat rambut Nabi? Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana diceritakan di dalam hadis, kalau beliau sedang cukur rambut, seperti pada saat ke Hudaybiyah, waktu Nabi lagi tahallul ya ikhwan, begitu Nabi cukur rambut, sahabat berebut Nabi punya rambut ya ikhwan. Nah jadi memang sahabat tabarruk, ada yang dapat 2 lembar, ada yang dapat 5 lembar, ada yang dapat sejumput ya ikhwan, dan itu dibawa pulang oleh masing-masing sahabat. Jadi boleh dikatakan banyak sekali sahabat Nabi dulu yang menyimpan rambut Nabi. Nah bagaimana cara mereka menggunakan? Tadi sudah dijabarkan oleh Habib Hanif ya ikhwan. Ada yang direndam di air buat obat, lihat ya tadi. Ada yang pengen dikubur dengan rambutnya ya ikhwan. Nah kemudian ada seperti Khalid bin Walid ditaruh di imamahnya ya ikhwan. Setiap perang bertempur selalu dibawa oleh Khalid bin Walid. Makanya jangan kaget kalau Khalid bin Walid bertempur nggak pernah kalah ya ikhwan. Barakah, itu namanya barakah. Nah jadi itu yang perlu kita tahu. Ada juga saudara, peninggalan-peninggalan tersebut dimiliki oleh para ulama karena turun-temurun. Sahabat berikan kepada anaknya, anaknya berikan kepada anaknya, ada juga anaknya lagi berikan kepada muridnya, kadang-kadang diberikan kepada sahabatnya ya ikhwan. Kadang-kadang juga ada yang mimpi bertemu dengan Nabi, Nabi amanatkan bahwa apa peninggalan Nabi yang ada di tangannya untuk diberikan kepada si fulan. Nah itu biasanya kalau udah ada amanat begitu, yang megang itu langsung diberikan kepada si fulan ya ikhwan. Nah ini banyak terjadi di kalangan ulama kita, alhamdulillah. Jadi kalau anda ke Turki, anda ke Yaman, anda ke Mesir, anda ke Syria, saudara, itu banyak yang punya rambut Nabi. Nah para ulama-ulama kita, para masyayikh kita yang punya rambut Nabi ini, biasanya kalau lagi memperingati Maulid, Isra Mi'raj, umat berkumpul, mereka keluarkan ya ikhwan. Mereka keluarkan untuk tabarruk. Mereka keluarkan saudara pada saat peringatan-peringatan tersebut, dan alhamdulillah rambut Nabi tersebut sampai hari ini masih terjaga. Nah secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, Muhammad itu fiktif, mana buktinya ada Muhammad? Mana buktinya 14 abad yang lalu ada manusia bernama Muhammad? Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa.
DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana ya ikhwan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Alhamdulillah. Nah di sini saya tunjukkan contoh. Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Nah kemudian ada yang bertanya, kok rambutnya panjang? Iya, rambut tersebut setiap 6 bulan 1 tahun sekali terus memanjang ya ikhwan. Nah jadi kalau dia manjang nanti dipotong 2 saudara, nanti manjang lagi ya ikhwan, sehingga tidak habis-habis untuk dia turun temurun dimiliki oleh para ulama. Nah ini satu ikat ini bisa ada puluhan rambut ya ikhwan. Ini salah satu yang dimiliki oleh ulama di Madinah. Kemudian ini juga dimiliki oleh pihak yang lain, ulama yang lain. Kalau yang tadi ditaruh di botol, kalau yang tadi ditaruh di botol, di atas botolnya ada penjepitnya, jadi dia punya rambut terurai ke bawah, botolnya bulat ya ikhwan. Nah kalau yang ini ditaruh semacam kotak kayak akuarium, di bawahnya ditaruh itu ada bulu ya ikhwan, kemudian ditaruh rambut kita punya Nabi. Nah ini ada beberapa puluh lembar, yang tadi lebih banyak. Nah ini dimiliki oleh beberapa ulama masyaikh di Madinah saudara, begitu juga di Mekah, bahkan di Yaman, di Mesir, di Emirat, di Dubai saudara, di mana-mana banyak yang memiliki rambut tersebut. Kemudian saudara, ini ada sertifikat. Jadi kalau ada orang bilang dia punya rambut Nabi, rambut itu ada sertifikatnya, untuk menjaga jangan sampai rambut palsu dibilang rambut Nabi saudara. Nah ini sertifikatnya seperti ini. Nah ini dari khatamnya ini ya ikhwan, ini dari lembaga penjaga daripada peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditandatangani oleh beberapa, yaitu daripada penanggung jawabnya. Ini yang perlu kita tunjukkan. Jadi yang tadi kita lihat itu di foto, ini ada sertifikatnya.